Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian. Tuhan memberkati, membalas dengan berlimpah-limpah semua persembahan pengorbanan kita sesuai janji firman Tuhan bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Haleluya. Karena itu mari kita memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan, tetapi dengan sukarela, seperti nyanyian kita yang berkata, bukan terpaksa tapi dengan sukarela, bersama-sama kerja karena kasih Allah, saling menolong, memberi dan melayani. Tuhan tolonglah kami lakukan ini. Amin. Ini anak-anak sekolah minggu tahun 70-an masih tahu lagu ini ya. Tapi kalau anak-anak sekolah minggu zaman now sudah tidak tahu lagi lagu ini. Amin. Tapi tidak mengapa, mereka tidak salah kok. Memang zaman sudah berubah. Tapi di zaman kami dulu, lagu-lagu yang Alkitabiah itu sangat menyentuh hati ya, dan sulit untuk dilupakan. Beberapa tahun itu nggak bisa kita lupa. Karena apa? Karena terus dinyanyikan maka nggak lupa. Mari kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita buka kita dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 sampai 8. Ya, kita baca ayat ini tentang kenaikan Yesus. Kita akan melihat nanti di sana apa yang Tuhan beri kepada kita. Ayat 3 saya mulai. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar dariku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memberikan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sama-sama kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Yesus naik ke surga. Sebuah kejadian yang sangat langka dan hampir tidak pernah terjadi selain daripada Elia yang terangkat juga hidup-hidup, tetapi hanya disaksikan oleh Elisa. Henok terangkat hidup-hidup, tidak ada yang tahu. Tetapi Yesus
disaksikan 500 orang lebih naik, dan kenaikannya ke surga memberi pelajaran penting bagi kita. Tetapi sebelum itu saya sampaikan, saya mau katakan di sini, sebelum Yesus naik ke surga, ia selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri. Berarti dia bisa tidak nampak, dia bisa nampak, dan tinggal dimanapun dia setelah kebangkitannya tidak dicatat lagi, bukan? Apakah dia pulang lagi ke rumahnya? Saya rasa tidak lagi. Apakah dia menemui ibunya lagi? Ya pasti ditemui ibunya, tapi bertemu di dalam persekutuan. Apakah dia kembali menjadi tukang kayu? Tidak tahu kita. Tetapi dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Tiap-tiap hari menampakkan diri, dan tiap-tiap hari pula dia berbicara kepada murid-muridnya, menceritakan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. 40 hari. Tiap hari asal ketemu dengan murid-muridnya, dia selalu berbicara tentang kerajaan surga. Besok lagi bertemu, dia juga berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Tidak ada henti-hentinya dia membicarakan kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Mungkin murid-muridnya bosan, mungkin murid-muridnya jenuh hari-hari mendengarkan kerajaan surga. Kita sekarang bukannya menghadapi kerajaan surga, kita sekarang menghadapi musuh, yaitu bangsa Romawi yang menjajah negeri kita. Kok melulu guru ini bicara kerajaan surga? Haleluya. Tapi murid-murid pun tidak merespon. Murid-murid tidak merespon. Buktinya tidak pertanyaan. Murid-murid pun kurang tertarik dengan kerajaan Allah. Justru mereka lebih tertarik kepada kerajaan dunia. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah dalam ayat 3. Petrus, murid-murid bertanya tentang kerajaan dunia dalam ayat 6. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi berbeda kan? Kan nyambung aja. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan surga, tapi murid-murid bertanya tentang kerajaan Israel, supaya Israel dipulihkan, dibela oleh Yesus. Mungkin dalam hati murid-murid, Yesus hebat kali, Yesus bisa bangkit walaupun sudah mati, sudah dibunuh, tapi bisa hidup lagi. Alangkah baiknya kalau kekuatan itu kita gunakan untuk menghancurkan musuh yang menjajah negeri kita. Memang pikiran Allah dengan pikiran manusia selalu berbeda. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ketika Yesus juga berkata bahwa dia mau disalib, Petrus pun menegur Yesus, tidak, itu tidak akan terjadi. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah,
Tetapi engkau hanya memikirkan yang dipikirkan oleh manusia, iblis. Jadi murid-murid ini sepertinya kurang respon dengan kerajaan Allah, kurang respon dengan cerita Yesus tentang sorga. Ibu bapak respon tentang kerajaan Allah, kita semua respon tentang sorga. Buktinya waktu itu mengalusi kan? Kamu bawa saja roh kamu. Roh kamu yang pulang nanti dari gereja ini, dompet kita nanti langsung terisi 1 orang 10 juta, ya kan? Ini roh kamu kan? Sama pada kita aku semua itu. Jadi iya, itu keinginan bersama, seperti ATM bersama. Itu keinginan kita bersama. Pulang dari gereja nanti, dari dompet datang ke gereja, dompet hanya sisa 10.000. Nanti pulang dari gereja sampai di rumah menjadi 10 juta. Ibu bapak saudaraku sekalian, kita harus respon terhadap kerajaan Allah. Kita harus menyambutnya sebagai sesuatu pemberian yang sangat mahal dan berharga, melebihi apapun. Dan kalau kita merindukan respon terhadap kerajaan Allah, bukan berarti kita harus kehilangan apa yang ada di dunia. Bukan. Tuhan kita bukan begitu kok. Tuhan kita hanya menunjukkan mana yang lebih penting. Ini yang narumikot asa di leon narikot di hita. Haleluya. Bukannya dia berkata tidak perlu dunia, tidak perlu ini, tidak perlu. Bukan kita harus selalu miskin, selalu malang, selalu tidak punya apa-apa. Bukan. Justru tujuan Tuhan supaya kita keberkatan di dunia ini, maka kita harus respon terhadap kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga adalah sumber segala kehidupan dan sumber segala berkat. Bukankah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Bukankah Dia yang menciptakan kita? Bukankah Dia yang mengangkat raja-raja, yang menciptakan bangsa-bangsa di dunia ini, mengatur semua yang ada di dunia ini? Bukankah Dia? Jadi marilah kita respon. Petrus dengan kawan-kawan, pikiran mereka hanya kepada dunia ini. Ya, karena mereka belum melihat Yesus naik ke surga. Dan hal yang kedua, Yesus katakan yang tidak pernah dihenti adalah tentang pencurahan Roh Kudus. Ayat 4. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Kedua hal ini Yesus selalu remeng menyampaikannya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Mungkin murid-muridnya tidak mengira bahwa Yesus ini akan bisa nanti terangkat hidup-hidup. Mereka mungkin tidak pernah menyangka akan itu terjadi. Pasti itu. Tetapi Yesus perlahan-lahan membawa mereka berjalan dari Yerusalem. Mereka keluar kota lalu berjalan terus. Yesus terus cerita pada hari ke-40, cerita tentang kerajaan Allah. Mereka terus berjalan sampai naik ke sebuah bukit. Murid-murid dengan 500 orang pun mengikuti Yesus. Yesus terus berbicara tentang kerajaan Allah dan menyampaikan berbagai-bagai pesan yang penting dan berharap kepada mereka. Lalu Yesus berhenti di atas puncak bukit Zaitun. Murid-murid tidak menyangka bahwa Dia akan naik ke surga. Mereka tinggal ikuti saja.
Tapi tiba-tiba ketika dia mengangkat tangannya memberkati mereka, terangkatlah Yesus ke surga. Itu membuat mereka kaget. Itu membuat mereka tersentak kagum, sehingga menjadikan mereka bersujud menyembah kepada Tuhan. Dan sejak itulah mereka berubah dan masuk ke dalam rumah, dan kerjanya hanya berdoa dan memuji Tuhan saja. Haleluya. Melakukan firman Tuhan, menanti Roh Kudus, karena ada sukacita yang sangat besar mereka terima ketika melihat Yesus naik dalam kemuliaannya ke surga. Yesus tidak akan pernah berhenti menyampaikan kebenaran, karena menyampaikan kebenaran, menyampaikan berita kepada manusia adalah kehendak Bapa. Dan makanan daripada Yesus, kesukaannya adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Coba Yohanes 4 ayat 34. Tolong minta yang ketiga, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sampai pada hari-hari terakhir pun tidak ada waktu bagi Yesus untuk berhenti membicarakan kerajaan surga. Tidak ada satu hari pun selama 40 hari bagi Dia untuk tidak membicarakan kerajaan surga, karena Dia diutus untuk itu. Karena dengan jalan itu Dia mempermuliakan Bapa. Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara bagaimana? Menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada Yesus. Jadi kita mempermuliakan Tuhan itu bukan hanya ketika kita bernyanyi dan bertepuk tangan, beri kemuliaan bagi Allah, lalu kita tepuk tangan. Bukan hanya seperti itu. Itu juga benar. Tetapi lebih dari itu, kita harus melaksanakan pekerjaan Tuhan. Taat seperti Yesus, taat melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Amin, Ibu Bapak. Mari kita taat. Dengan kita taat melakukan firman Tuhan, taat melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan sampai selesai, kita sedang mempermuliakan Tuhan. Banyak juga anak-anak Tuhan yang kalau di gereja mempermuliakan Tuhan dengan dempit sorak-sorai dan suara yang merdu, tetapi tidak taat kepada firman Tuhan. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Dia mempermuliakan Bapaknya dengan melakukan kehendak Bapaknya, menyelesaikan semua tugas yang Dia berikan. Haleluya. Dan ketika Yesus naik ke surga, Dia juga memberikan kepada
kepada kita pemberian. Efesus 4. Pemberian apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ketika dia naik ke surga, ke tempat yang paling tinggi. Ayat 8, Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala dia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi kerajaan Allah itu adalah tempat yang paling tinggi, lebih tinggi daripada semua langit. Amin. Ayat 10. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Kerajaan Allah itu yang pertama harus kita ingat bahwa yang pertama kerajaan Allah itu ada. Haleluya. Yang pertama ada. Makanya Yesus berulang-ulang mengatakan ada. Yang kedua, kerajaan Allah itu ataupun surga itu lebih tinggi, paling tinggi daripada semua langit, lebih tinggi dari semua yang ada. Dan Yesus naik ke sana, ke surga, ke tempat yang lebih tinggi itu, dan di sana pun dia menerima kedudukan yang lebih tinggi. Kerajaan yang lebih tinggi dari semua kerajaan yang ada dan yang dapat disebut. Tetapi sebelum dia, kalau dia sudah naik ke surga, dia juga pernah turun ke bumi. Itulah ketika dia mati. Dan ketika dia mati, dia membebaskan tawanan-tawanan dan membawa tawanan-tawanan itu naik ke surga bersama-sama dengan dia. Itulah makanya dikatakan dalam ayat 8, tatkala Yesus, kata ia, saya ganti dengan Yesus, naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Yang pertama, dia membawa tawanan-tawanan. Siapa? Siapa yang dia bawa? Ada yang tahu Bapak? Siapa yang Yesus bawa ke surga bersama-sama dengan hari kenaikannya? Tidak ada yang tahu. Orang-orang kudus yang telah bangkit ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dalam Matius pasal 27, Yesus berseru, Eli Eli lama sabachthani. Kemudian bukit batu terbelah, tirai bait suci terbelah dua, bukit batu hancur semua, dan kuburan-kuburan terbuka. Atau mari kita baca saja supaya jelas. Matius pasal 27 ya. Ini yang dimaksudkan di sini. Dia membawa tawanan-tawanan dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Amin. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Jadi mereka bangkit, tetapi belum keluar dari kubur. Tunggu Yesus dulu bangkit dari antara orang mati, baru mereka keluar dari kubur. Karena harus Yesus yang sulung, yang dibangkitkan dari antara orang mati dan yang tidak akan mati lagi. Lazarus memang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, tetapi Lazarus mati lagi kan? Jadi ayat firman Tuhan berkata Yesus adalah yang sulung yang pertama yang dibangkitkan dari antara orang mati, bukan bertentangan dengan Lazarus yang dibangkitkan. Karena Lazarus dibangkitkan, Yesus sendiri yang membangkitkan, tetapi Lazarus mati lagi. Tetapi Yesus bangkit
dan tidak akan mati lagi. Nah, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Orang-orang kudus ini adalah dikatakan segala orang kudus. Ya, bukan segala orang kudus, banyak orang kudus, atau boleh juga hampir semua orang kudus yang telah meninggal bangkit, yaitu orang-orang kudus di perjanjian lama yang belum bangkit, yang ditawan oleh kematian. Karena sebelum Yesus ada atau sebelum Yesus turun ke dalam dunia, tidak ada kebangkitan. Barulah Yesus turun ke dalam dunia, barulah dengan adanya Yesus, barulah dengan adanya kasih karunia, barulah orang-orang mati bangkit. Yaitu setiap orang yang percaya kepada Yesus harus bangkit pada akhir zaman. Nah, orang-orang perjanjian lama, orang-orang kudus perjanjian lama, mereka tidak mengenal Yesus. Walaupun Yesus Allah, artinya mereka tidak hidup pada zaman Yesus. Jadi kalau mereka mati, mereka tertawan dalam kematian. Makanya itu siapa? Siapa orang doho dibaik jalan budak korbuk doho, korbuk matorus. Tetapi orang Kristen yang sudah percaya Yesus, kalau mati, dia memang menjadi tanah, tetapi juga akan diubah lagi oleh Tuhan dengan tubuh kemuliaan dan hidup kembali dalam tubuh kemuliaan dan naik ke surga. Maka Yesus pun membebaskan tawanan-tawanan ini. Segala orang-orang kudus perjanjian lama ini dibebaskan, dibawa oleh Yesus. Ketika mereka bangkit dari kubur, Yesus masih 40 hari di bumi. Orang-orang ini menunggu Yesus naik ke surga. Dan ketika Yesus naik ke surga, mereka pun ikut dibawa oleh Yesus ke surga bersama dengan orang-orang kudusnya. Hanya saja murid-murid tidak melihat. Amin. Tidak melihat, hanya Yesus yang mereka lihat naik ke surga. Padahal Efesus, Paulus tadi berkata bahwa dia membawa tawanan-tawanan, dan tawanan-tawanan ini adalah orang-orang kudus perjanjian lama akan turun pula bersama-sama dengan Yesus nanti pada hari kedatangannya yang kedua. Dan itu sudah dikatakan oleh Judas dalam Judas 1 ayat 14. Dikatakan di sana juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi orang-orang kudusnya ini yang dibebaskan oleh Tuhan ketika dia mati di atas kayu salib, mereka naik sama-sama ke surga dibawa oleh Yesus, dan mereka juga akan turun bersama-sama pula dengan beribu-ribu orang kudusnya. Yesus akan turun menjemput kita yang masih ada di bumi. Amin. Haleluya. Makanya Judas berkata, Henok berkata, Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita tunggu kapan dia datang. Kita sudah tidak sabar lagi, bukan? Ya, mari kita tunggu. Yang kedua, dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia ketika dia naik ke surga. Pemberian yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah keselamatan.
keselamatan. Itulah hal yang utama yang Tuhan berikan kepada manusia, yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus anaknya itu, bahwa setiap orang yang menerima dan percaya kepada Yesus anak Allah itu akan diselamatkan. Dan ketika dia naik ke surga, dia memberikan pemberian kepada kita, yaitu pemberian pertama adalah keselamatan. Dia tinggalkan keselamatan itu bagi kita. Dan keselamatan itulah yang terbesar, yang pertama, yang dengan begitu besarnya penderitaannya untuk ini, begitu sengsaranya dia untuk ini, sampai dia bergumul di taman Getsemani untuk keselamatan kita ini. Jadi keselamatan yang dikerjakan bagi kita itu bukan dia hadapi dengan mudah dan gampang. Sebagai manusia biasa, bukan mudah dan gampang dia memenuhi tuntutan Allah ini. Oleh karena itu, kalau kita sampai main-main, tidak menghargai keselamatan yang dilakukan oleh Yesus bagi kita, kita sudah sangat keterlaluan. Dan di dalamnya semua sudah sempurna. Dia sudah mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Sudah selesai, tidak ada lagi yang tersisa. Semua sudah genap, selesai. Kita selamat. Bukan hanya keselamatan sampai ke surga, di dunia ini pun sudah selesai. Dia berikan keselamatan bagi kita dalam seluruh aspek hidup kita. Makanya dia berkata, Yesaya berkata, oleh belum-belumnya kamu telah disembuhkan. Amin. Jadi sesungguhnya tidak perlu lagi kita terlalu banyak mengomel kepada Tuhan, minta ini dan minta itu. Asal kita mau digembalakan oleh Tuhan, dengar-dengaran kepada suaranya, maka keselamatan kita itu akan terus berlaku di dalam hidup kita. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari Dia. Coba Yohanes pasal 10. Yohanes 10 ayat 27 28. Ya, kita baca ya. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi dia berikan kepada kita keselamatan, dan keselamatan itu tidak akan pernah gagal. Asal kita, selagi kita masih tetap sebagai domba Tuhan yang mendengar dan mengenal dan mengikut Dia, maka keselamatan yang diberikan itu tidak akan dapat gagal. Itu akan terus bertumbuh di dalam kita, bekerja dengan sempurna menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Yang percaya katakan amin. Dan hal ini dipahami, sangat dipahami oleh Rasul Paulus, sehingga dia berkata, apakah yang dapat memisahkan aku dari kasihmu? Apa yang dapat memisahkanku dari kasihmu Tuhan?
rasa tubuh, tiada satu seperti kau, sahabat yang sejati. Engkau Yesus, apa yang dapat? Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Paulus sangat memahami apa yang dapat memisahkan. Artinya, pemberian keselamatan yang Yesus berikan kepada kita tidak akan dapat dirampas oleh siapapun selagi kita masih menjadi seperti domba-dombanya Tuhan yang senantiasa rela digembalakan oleh Tuhan, mendengarkan suara. Pemberian yang kedua apa? Pemberian yang kedua adalah bahwa Allah memberikan kepada manusia hamba-hamba Tuhan. Amin. Mari kita baca ayatnya dalam Efesus 4 tadi. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kebenaran Kristus. Jadi hamba-hamba Tuhan itu adalah pemberian Allah kepada manusia, kepada jemaat. Mereka diberikan oleh Allah kepada manusia untuk mempersiapkan, memperlengkapi manusia menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Supaya manusia itu dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna, amat terlebih membangun gerejanya memiliki kesatuan iman. Amen. Memiliki kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, menjadikan gereja dewasa. Makanya kita harus mau didewasakan. Dan tersinggung kalau firman Tuhan keras dan menegur, karena firman Tuhan itu kerjanya adalah menyatakan kesalahan. Bukankah 2 Timotius 6 ayat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap apa katanya? Perbuatan baik. Itulah ciri dari firman, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran.
Jadi bisa saja kita tersinggung, bukan? Karena kesalahan kita ditegur di sana, ditunjukkan di sana kesalahan kita itu. Maka kalau kita tersinggung, ya tidak mengapa. Yang penting hambanya sudah melaksanakan tugasnya, karena hamba Tuhan, rasul, penginjil, pemberita Injil, gembala dan pengajar adalah pemberian Tuhan yang ditinggalkan oleh Tuhan ketika dia naik ke surga. Dia meninggalkan rasul 12 sampai akhirnya dari rasul nabi, dari nabi ada lagi penginjil, ada lagi gembala dan guru, 5 seperti 5 jari. Inilah rasul paling jempol. Rasul itu memang jempol dia. Mana-mana bisa bikin mujizat, sehingga orang bisa bikin begini sama dia. Rasul. Ini telunjuk untuk penyataan kesalahan. Ini nabi baunya menunjuk, ini kesalahanmu, seperti Nabi Nathan menunjuk kepada Daud, kau itu raja. Ho raja, ho katanya. Nabi Nathan. Yang paling tinggi apa? Apa ini? Ya, kalian lihat sendiri ada 5. Ya, di sini apa namanya? Nabi, rasul, nabi, ya nabi, pemberita Injil, paling tinggi ya, pemberita Injil. Ini paling tinggi, karena Injil yang diberitakan, Injil Yesus Kristus. Yang paling tengah apa namanya? Gembala. Ini jari manis dari tengah gembala yang selalu dikasih cincin. Jadi gembala ini kaya ini. Amin. Ada cincinnya. Cincin itu tidak ada. Jari manis kan selalu dikasih cincin. Cantik dia, di situ ada cincin. Dan yang paling kecil adalah guru, pengajar, yang kerjanya hanya mengorek kesalahan. Guru. Jadi kami hamba-hamba Tuhan adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan buat saudara, untuk memperlengkapi jemaat, memperlengkapi gereja, siap menyongsong Yesus datang ke dalam dunia ini. Amin. Semua itu dipersiapkan oleh kelima jawatan ini, oleh hamba-hamba Tuhan ini, dan mereka akan digerakkan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Digerakkan sekolah kita, digerakkan sekolah teologi. Walaupun dibujuk-bujuk, udahlah tentara kau, nggak mau dia, karena Tuhan sudah menggerakkan hatinya. Amin. Makanya kita doakan si Arya. Mana si Arya? Ini hambanya masuk kita ini. Doakan dia menjadi pendeta di Purbasari bulan 8 masuk. Ya? Doakan juga saudara Kevin Moses Samosir yang sudah sekolah teologi mulai dari SMA. SMA dia tidak masuk SMA tapi masuk SMTK. Kuliah juga di Petamburan, Jakarta. Mungkin sampai S2 ya bro ya, S2 silakan. Terus belajar untuk kemuliaan Tuhan, mumpung masih muda. Amin. Itu semua pemberian Tuhan, dan itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja. Keselamatan hamba-hamba Tuhan itu adalah milik Tuhan yang diberikan kepada gereja, yang kita harus dukung dalam penanganan. 1 Korintus 3 ayat 22. Mungkin ini ayat terakhir. 1 Korintus 3 ayat 22 dikatakan di sana. Ayat 21 mulai. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia,
Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kemas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Maksudnya di sini milik siapa? Yaitu milik jemaat Korintus. Yaitu yang menjadi milik jemaat Korintus adalah Paulus, hamba Tuhan, Apolos, hamba Tuhan, Kefas atau Petrus juga adalah hamba Tuhan. Itu semua milik jemaat. Dan dunia ini pun milik jemaat. Hidup ini pun milik jemaat. Mati pun adalah milik jemaat. Semua waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya adalah kita punya. Diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu bersyukurlah kita dilahirkan di dunia ini. Amin. Bersyukurlah kita dilahirkan di dunia ini. Tuhan memberikan hidup ini untuk kita. Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan memberikan hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberikan hidup dunia ini. Tuhan memberikan waktu ini dan waktu yang akan datang, semua kita punya. Karena pemilik semuanya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah naik ke surga. Karena itu berdoalah supaya di dalam dunia ini kita juga bisa memiliki. Jangan hanya orang-orang yang tidak mengenal Kristus memiliki dunia ini. Mereka hebat-hebat di dunia ini. Jadi anak-anak Tuhan harus hebat-hebat di dunia ini, karena dunia ini adalah milik kita, diberikan Tuhan bagi kita. Tetapi kita jangan sampai duniawi. Memiliki dunia boleh, tetapi jangan hidup secara duniawi. Amin, Bapak Ibu. Mari kita bangun. Kita bersyukur untuk apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita menyembah Dia. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Hidup kami adalah penyembahan. Kami mau mempermuliakan Engkau dengan penyembahan, yaitu seluruh hidup kami, dan taatkan dengan gelaran kepada Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu.
rasakan kuasa